warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Saptaloka dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan nomor NIM 2412080003. Di sini saya akan menjelaskan isi PPT saya menggunakan video presentasi untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Agus Joko Purwanto MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Baik teman-teman, sebelum masuk pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu analisis kebutuhan pengembangan media belajar, itu ada beberapa. Ada konsep, ada faktor, dan masih banyak lagi. Jadi yang pembahasan pertama akan saya bahas mengenai urgensi media pembelajaran. Dalam urgensi media pembelajaran itu ada beberapa urgensi, yaitu ada 4 urgensi. Yang pertama yaitu ilmu, pengetahuan, dan nilai terus berkembang. Ada yang kedua yaitu mempermudah menyampaikan informasi. Dan yang ketiga yaitu ada keterbatasan metode tradisional. Dan yang terakhir dari urgensi media pembelajaran yaitu memastikan media itu sesuai karakteristik peserta didik. Nah, pada bagian ini menjelaskan mengapa media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar, yaitu yang pertama tadi ada ilmu pengetahuan terus berkembang. Dunia pendidikan itu berubah cepat, teman-teman. Media pembelajaran itu membantu siswa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi saya kasih contoh, siswa itu belajar sistem tata surya menggunakan animasi 3 dimensi misal, bukan hanya tentang gambar di buku. Animasi membuat siswa itu mudah memahami posisi dan pergerakan planet. Jadi kita harus menggunakan gimana siswa itu belajar tidak membosankan. Terus yang kedua yaitu dalam analisis itu yang kedua ada mempermudah menyampaikan informasi. Nah, media itu membuat materi lebih mudah dipahami, tidak hanya berupa teks. Ya, saya beri contoh yaitu guru matematika nih, misal memakai video animasi 3 dimensi atau animasi pecahan, pembagian. Nah, itu langsung melihat proses, siswa itu langsung melihat proses pembagian. Jadi tidak berkesan membosankan. Terus yang ketiga, dalam analisis pembelajaran itu ada keterbatasan metode tradisional. Nah, pada zaman dulu itu ada papan tulis sering kurang efektif. Dibutuhkan inovasi agar sesuai dengan era digital. Misal nih, metode ceramah itu kan membosankan, membuat peserta didik itu menjadi bosan, ngantuk. Nah, agar gimana kita sebagai guru itu harus menambahkan infografis atau video materi lebih cepat dipahami. Misal dikasih video gerakan sholat itu seperti ini anak-anak, dan penjelasan yang sesuai dengan era digital saat ini. Terus yang keempat atau yang terakhir dari analisis pembelajaran tadi yaitu ada media harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, media yang akan digunakan harus sesuai umur nih teman-teman, sesuai kemampuan dan sesuai gaya belajar siswa. Nggak mungkin kan kita memberikan studi kasus kepada anak SMP. Kita ambil contoh untuk anak SD nih, digunakan gambar dan animasi cerah. Untuk mahasiswa itu biasanya digunakan grafik data atau studi kasus. Kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu konsep analisis kebutuhan. Dalam konsep analisis kebutuhan itu ada 4 konsep yang harus kita perhatikan teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama, identifikasi masalah sistematis. Itu langkah yang krusial teman-teman. Memahami, menentukan, merumuskan masalah, mengungkap akar ketidakberesan. Terus yang kedua itu kita harus mengumpulkan data kunci, mengumpulkan data dan informasi pendukung
mengkomunikasikan akar masalah yang sebenarnya melampaui kesenjangan pemukaan. Yang ketiga itu ada kesenjangan dan potensi, dan yang keempat itu ada diagnosis dan solusi media. Nah, pada pembelajaran materi yang kedua ini yaitu konsep analisis kebutuhan, pada bagian inilah yang membahas apa yang harus dianalisis sebelum membuat media pembelajaran agar media yang dibuat itu tepat sasaran, teman-teman. Yang pertama tadi kan ada identifikasi masalah secara sistematis. Nah, kita itu mencari dan memahami masalah utama sebelum merancang media nih. Contoh, misal kita sebagai guru nih menyadari bahwa itu siswa kesulitan memahami operasi bilangan pecahan. Itu masalahnya. Terus yang kedua, kita kan ada pengumpulan data kunci. Nah, mengumpulkan fakta atau informasi pendukung agar solusi yang dibuat itu tidak asal-asalan. Nah, pada tahap pengumpulan data kunci ini, guru mengobservasi kelas misal, melihat wawancara siswa untuk mengetahui penyebab apa kesulitannya. Terus yang ketiga, itu ada kesenjangan dan potensi. Dalam kesenjangan dan potensi ini, menganalisis perbedaan antara kondisi saat ini dan tujuan yang diharapkan. Misal nih, kondisi saat ini siswa itu nilai rata-rata 60, target minimal itu 75. Nah, kesenjangan itulah yang harus diatasi, teman-teman. Yang harus diatasi memulai media pembelajaran itu. Nah, yang terakhir yaitu ada diagnosis dan solusi media. Merumuskan media apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita siswa, guru kesulitan memahami pecahan. Siswa ya, tepatnya siswa itu kesulitan memahami pecahan. Solusinya, solusi media bisa berupa video interaktif, simulasi pecahan, atau alat peraga konkret. Oke, itulah tadi konsep-konsep analisis kebutuhan. Setelah ini kita akan membahas faktor utama dalam analisis kebutuhan. Nah, faktor utama dalam analisis kebutuhan itu ada tiga yang perlu kita perhatikan, yaitu karakteristik peserta didik yang pertama, teman-teman. Yang kedua ada kesesuaian materi, dan yang ketiga itu ada integrasi teknologi. Nah, pada bagian ini menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan saat menyusun media pembelajaran agar benar-benar efektif. Yang pertama tadi yang harus diperhatikan yaitu karakteristik peserta didik. Media itu harus sesuai dengan kondisi siswa. Aspek yang dibutuhkan itu ada usia dan tingkat kepengembangan, gaya belajar seperti visual, auditori, atau kinestetik. Terus yang kedua ada motivasi belajar, latar belakang budaya. Contoh nih, anak TK butuh media visual penuh warna. Mahasiswa itu butuh media berbasis data grafik dan studi kasus. Media harus sesuai dengan karakter materi. Pertimbangannya yaitu yang harus diperhatikan yaitu pertimbangannya kompleksitas, seperti jenis materi, seperti konsep, praktek, atau teori, kaitan dengan kurikulum, tujuan pembelajaran. Contoh nih, misal jika materi berbentuk prosedur langkah demi langkah, misalnya cara mengukur tekanan udara, misal cara media video tutorial lebih tepat daripada teks. Terus yang selanjutnya integrasi teknologi. Pemilihan teknologi harus tepat guna, tidak sekedar mengikuti tren. Contoh, penggunaan teknologi e-learning atau Google Classroom, simulasi, dukungan internet, aksesibilitas untuk siswa yang punya keterbatasan. Contohnya, jika sekolah memiliki wifi terbatas, media yang tepat sebaiknya itu bisa dengan offline, seperti modul digital PDF atau video yang bisa diunduh. Intinya dari pertama sampai yang saya
kita jelaskan ini ada keterkaitannya, teman-teman. Baik teman-teman, setelah analisis pembelajaran, terus ada konteks, ada faktor. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada konteks dan lingkungan pembelajaran. Nah, pada pembagian ini, bagian materi ini, konteks dan lingkungan pembelajaran itu ada faktor lingkungan, terus ketersediaan fasilitas dan sumber daya, terus yang ketiga dampak pada evakualitas media, dan yang terakhir ada media aplikator dan tidak memberatkan. Intinya pada konteks dan lingkungan pembelajaran ini, pada bagian ini menjelaskan bahwa lingkungan belajar sangat menentukan bagaimana proses belajar berlangsung. Lingkungan ini mencakup faktor geografis, sosial ekonomi, budaya, serta ketersediaan fasilitas dan sumber daya. Yang pertama tadi ada faktor lingkungan utama. Yang pertama fokus pada geografis. Siswa itu misal di daerah pegunungan sulit mendapatkan sinyal internet, itu gimana sikap guru? Sikap guru itu memilih metode belajar luring seperti modul cetak. Nah, pada geografis ini lokasi menentukan akses siswa itu terhadap sekolah, internet, dan sumber belajar. Terus yang kedua, kita fokus sosial ekonomi. Setelah grafis, yaitu kita ke sosial ekonomi. Tingkat kesejahteraan keluarga itu mempengaruhi kemampuan siswa memiliki perangkat belajar. Ambil contoh, siswa dari keluarga tidak mampu nih, misal belum tentu punya HP atau laptop. Gimana sikap guru? Itu menyediakan bahan ajar sederhana yang bisa difotokopi. Terus setelah geografi, setelah sosial ekonomi, ada yaitu budaya. Nilai, moral, dan tradisi itu mempengaruhi pada gaya belajar. Contoh, di daerah dengan budaya berpengaruh pada gaya belajar itu misal gotong royong, terus guru mudah menerapkan metode belajar kelompok itu. Terus yang selanjutnya yaitu ada ketersediaan fasilitas dan sumber daya. Itu fokus pada infrastruktur teknologi seperti internet, perangkat digital. Contohnya nih, sekolah dengan wifi kuat dapat menerapkan Google Classroom. Bahan ajar dan referensi, contohnya buku, itu membuat siswa lebih mudah memahami materi baru. Kualitas gurunya, contoh nih, guru yang menguasai media digital dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Akses ruang belajar, contohnya kelas nyaman dan penerapan cukup membuat siswa itu fokus, tidak bosan dan membosankan. Terus yang selanjutnya itu ada dampak pada efektivitas media. Lingkungan itu memilih. Jadi pada dampak dan efektivitas media ini, media harus sesuai konteks lingkungan. Pemilihan media mempengaruhi keberhasilan belajar. Ada potensi kesenjangan akses. Misal nih contoh, jika siswa tidak punya HP, jangan memaksa menggunakan video pembelajaran. Alternatifnya yaitu menggunakan modul cetak. Terus lanjut, media aplikatif dan tidak memberatkan yang terakhir, yaitu sesuai kebutuhan. Pilih yang cocok dengan kondisi siswa, memanfaatkan teknologi secara efektif. Misal nih, daripada membuat aplikasi berat, guru itu cukup memakai WhatsApp untuk absensi atau PDF untuk materi. Nah, kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Nah, pada pembahasan ini ada 4 yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama itu ada analisis kebutuhan sebagai proses berkesinambungan.
itu fokus pada proses adaptif, ada dasar inovatif, dan ada memastikan relevansi. Terus yang kedua itu ada menyempurnakan media pembelajaran, itu lebih fokus pada yang pertama ada konten relevan, yang kedua ada metode efektif, dan yang ketiga ada inovasi teknologi. Yang ketiga dari evaluasi dan umpan balik yaitu ada dinamika kebutuhan pendidikan. Nah, itu fokus pada kurikulum adaptif, tren global, terus kesiapan masa depan. Yang terakhir dari evaluasi dan umpan balik berkelanjutan, itu yang terakhir pentingnya umpan balik dari pemangku kepentingan. Itu fokus pada perspektif luas, kualitas meningkat, dan keterlibatan aktif. Pada bagian inilah membahas tentang bahwa evaluasi bukan hanya nilai, tetapi memperbaiki pembelajaran. Yang pertama tadi kan ada analisis kebutuhan. Nah, itu berfokus pada proses adaptif. Itu berarti selalu menyesuaikan kondisi. Terus yang kedua itu ada fokus pada dasar inovasi. Nah, berarti itu dari kebutuhan muncul ide pembaruan, menjamin referensi pembelajaran. Contoh nih, misal jika siswa bingung memahami materi IPA, gimana sikap guru? Yaitu menganalisis kebutuhan dan memperbaiki metode dengan menambahkan eksperimen sederhana. Itu ya. Terus lanjut, yang kedua yaitu ada penyempurnaan media pembelajaran. Itu berfokus pada konten relevan, metode efektif, dan pemanfaatan teknologi. Contoh nih, misal saya ambil contoh, misal video pembelajaran itu ditambah animasi agar konsep lebih mudah dipahami. Terus yang ketiga itu ada dinamika kebutuhan pendidik. Itu kita fokus pada kurikulum adaptif, tren global, dan kesiapan masa depan. Ambil contoh seperti teknologi perkembangan, guru itu memasukkan bahasa Indonesia. Terus selanjutnya yaitu pentingnya umpan balik dari memangku kepentingan, yaitu berfokus pada perspektif luas, kualitas meningkat, serta siswa lebih terlibat aktif. Kita ambil contoh, misal nih, guru meminta masukan dari tua agar tahu apakah siswa nyaman dengan tugas yang diberikan. Seperti itu teman-teman. Sebelum masuk pada kesimpulan, pada intinya pembahasan dari yang pertama sampai yang terakhir itu ada berkesinambungan. Fokus utamanya yaitu pada identifikasi diri teman-teman. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, yaitu fondasi inovasi pendidikan. Itu ada 4. Yang pertama ada pendekatan ilmiah untuk referensi dan efektivitas media. Dan yang kedua itu ada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga itu pendorongan partisipasi aktif peserta didik. Dan yang keempat itu ada pencapaian potensi abad 21. Nah, pada kesimpulan fondasi inovasi ini, bagian ini menjelaskan bahwa inovasi pendidikan itu harus berdasarkan penelitian, peningkatan kualitas, perspektif aktif, dan kompetensi abad 21. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan ilmiah untuk relevansi media. Media pembelajaran itu harus berbasis riset dan sesuai kebutuhan. Contoh nih, misal guru mengevaluasi bahwa metode ceramah itu kurang efektif karena lebih berkesan membosankan. Nah, itu kita sebagai guru beralih ke problem based learning, lebih dominan dan mengikuti era digital saat ini. Terus yang kedua ada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu meningkatkan proses dan hasil belajar berkelanjutan.
Contoh nih, misal guru rutin mengadakan refleksi akhir pembelajaran untuk melihat apa yang harus diperbaiki. Terus yang selanjutnya yaitu partisipasi aktif peserta didik. Lingkungan yang mendorong siswa itu aktif, kreatif, dan berani. Contoh nih, misal mengadakan diskusi kelompok kecil agar siswa itu bisa mengambil peran. Nah, terus yang selanjutnya itu pencarian kompetensi ABAP 21, yaitu menyiapkan siswa menjadi kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Contohnya nih, proyek membuat vlog edukasi misal, untuk melatih kreativitas dan kerja kelompok. Seperti itu teman-teman, inti dari makalah yang saya sampaikan. Baik, sebelumnya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.